Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel SMK Triguna 1956. Kali ini kita akan mempelajari tentang sistem persamaan linear dua variabel. Tentunya kalian sudah pernah mempelajari ini dan saya harapkan kalian telah mencari dari berbagai sumber tentang persamaan linear dua variabel. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari kali ini yaitu pada pengetahuan kalian mampu menentukan nilai variabel pada sistem persamaan linear dua variabel dalam masalah kontekstual. Pada keterampilan kalian mampu menyelesaikan masalah sistem persamaan linear dua variabel. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas persamaan linear dua variabel dan persamaan linear tiga variabel. Cara pengerjaannya dan prosesnya sama, yaitu dengan mengeliminasi dan mensubstitusi serta dengan menggunakan metode campuran, eliminasi dan gabungan substitusi. Sebelum memulai, perhatikan ilustrasi berikut. Kalian pasti pernah berbelanja peralatan sekolah di sebuah toko buku. Misalnya, Andi membawa uang 50.000, Tika membawa uang 40.000 dan Asri membawa uang 32.000. Jika Andi membeli 30 pen, 2 pensil dan 5 buku tulis, Tika membeli 50 pen, 1 pensil dan 2 buku tulis, dan Asri membeli 40 pen, 3 pensil dan 1 buku tulis. Nah, dengan sistem persamaan linear dua variabel atau tiga variabel, kalian dapat menghitung masing-masing harga yang dibeli. Ilustrasi ini saya kira pernah kalian alami atau kalian pernah jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencari variabelnya, kita bisa menggunakan persamaan linear dua variabel atau tiga variabel. Ciri-ciri persamaan linear dua variabel. Persamaan linear dua variabel yaitu persamaan atau bentuk relasi dalam bentuk aljabar yang memiliki dua variabel dan berpangkat satu, dan apabila digambarkan pada sebuah grafik akan membentuk garis lurus, dan karena hal ini persamaan ini disebut dengan persamaan linear dua variabel. Ciri-cirinya, persamaan ini memiliki relasi tanda sama dengan, kemudian memiliki dua variabel yang memiliki variabel berpangkat 1 atau derajat 1. Masih ingat kan? Untuk persamaan linear dua variabel, ingat kembali hubungan linear dua variabel. Yang pertama yaitu suku. Contohnya, jika ada persamaan 6x min 4y tambah 4, maka sukunya adalah 6x min 4y dan 4. Berarti sukunya dia mempunyai 3 suku. Yang kedua, variabel. Ilustrasinya, Mika memiliki 2 buah nanas dan 5 buah jeruk. Jika dituliskan dalam bentuk persamaan, nanas kita ibaratkan variabel x, jeruk kita ibaratkan variabel y, maka persamaan yang didapat adalah 2x plus 5y. Variabelnya adalah variabel x dan variabel y. Yang ketiga, koefisien. Koefisien, perhatikan ilustrasinya lagi. Mika memiliki 2 buah nanas dan 5 buah jeruk. Persamaan yang tadi didapat adalah 2x plus 5y, di mana angka 2 merupakan koefisien x dan angka 5 merupakan koefisien dari y. Yang terakhir yaitu konstanta.
Konstanta yaitu bilangan yang tidak diikuti variabel atau berdiri tetap. Contohnya, jika ada persamaan 2x plus 5y tambah 7, maka konstantanya adalah 7. Nah, sekarang kalian bisa kan membedakan antara suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Simak yuk langkah-langkah berikutnya. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel, ada metode eliminasi, metode substitusi, dan metode gabungan dari eliminasi dan substitusi. Untuk metode eliminasi, langkah-langkahnya namanya mengeliminasi yaitu menghilangkan salah satu peubah atau variabel dengan menyamakan koefisiennya. Yang kedua, cara untuk menghilangkan salah satu peubahnya yaitu dengan cara memperhatikan tanda di depan koefisiennya. Perhatikan contoh berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 3x x plus 3y sama dengan 15 dan 3x plus 6y sama dengan 30. Dibiasakan untuk menuliskan persamaannya. Persamaan 1, x plus 3y sama dengan 15. Persamaan kedua, 3x plus 6y sama dengan 30. Langkah yang pertama untuk menentukan variabel mana yang akan dieliminasi terlebih dahulu. Langkah yang kedua, kalian eliminasi persamaan 1 dan persamaan kedua. Di sini, persamaan keduanya bisa kita sederhanakan dengan dibagi dengan 3. Berarti 3x bagi 3 adalah x, 6y bagi 3 2y, 30 bagi 3 adalah 10. Karena variabel x-nya sudah sama, tandanya sama-sama plus, untuk menghilangkannya kita hanya tinggal mengurangi. X kurang X 0, 3Y dikurangi 2Y sama dengan Y, 15 dikurangi 10, 5. Langkah yang kedua, selanjutnya untuk mengetahui nilai X, caranya kita eliminasi kembali persamaan 1 dan kedua. Karena kita akan mendapatkan nilai X, berarti kita hilangkan Y dengan menyamakan koefisiennya. Persamaan yang pertama dikalikan 2, persamaan yang kedua dikali 1, didapat 2x plus 6y sama dengan 30, 3x plus 6y sama dengan 30. Variabel y-nya sama-sama mempunyai tanda plus, maka kita tinggal kurangi. Didapat 3x dikurangi 2x sama dengan x, 6y dikurangi 6y 0, 30 kurang 30, 0. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 0,5. Gimana, mudah kan? Ada yang mau bertanya? Oke, next. Kita lanjut dengan metode substitusi. Masih dengan menggunakan persamaan yang tadi. Langkah-langkahnya, untuk metode substitusi, kita dapat mengubah salah satu persamaan menjadi bentuk X atau bentuk Y. Oke, kita lanjut. Perhatikan contoh berikut. Masih dengan persamaan yang tadi, kita tinggal mengubah salah satu persamaan. Cari persamaan yang paling mudah terlebih dahulu. Kali ini, saya menggunakan persamaan yang pertama, yaitu x plus 3y sama dengan 15, saya ubah menjadi x sama dengan memindahkan persamaan 3y menjadi min 3y, didapat x sama dengan min 3x plus 15. Langkah yang kedua, substitusi nilai x sama dengan 3y plus 15 ke persamaan yang kedua, maka didapat 3x plus 6y sama dengan 15. Mensubstitusikan itu artinya memasukkan. Berarti
variabel X kita ganti dengan min 3Y plus 15. Kemudian ini kita kalikan 3, berarti 3 kali min 3 min 9Y. 3 kali 15 45 ditambah 6Y sama dengan 30. Yang sama-sama punya variabel Y kalian bisa jumlahkan, berarti min 9Y ditambah 6Y adalah min 3Y. 30 dikurangi 45 sama dengan min 15, didapat Y nya sama dengan 5. Langkah yang ketiga, kita akan mencari nilai X dengan mensubstitusikan variabel Y yang sudah kita dapat. Kalian boleh masukkan ke persamaan yang pertama, maka didapat X tambah 3Y sama dengan 15. X plus 3 kali 5 sama dengan 15, berarti X nya sama dengan 0. Kalau kalian masukkan ke persamaan kedua, hasilnya pun akan sama, menjadi 3X tambah 6 kali 5 sama dengan 30, berarti 3X sama dengan 0. Substitusi ke persamaan pertama atau substitusi ke persamaan kedua akan menghasilkan nilai yang sama. Kalian hanya tinggal memilih persamaan mana yang paling mudah, maka himpunan yang didapat adalah 0,5. Bagaimana? Metode eliminasi dengan metode substitusi mempunyai cara yang berbeda tapi menghasilkan nilai yang sama. Mudah kan? Ada yang mau ditanya? Oke, kalian memang hebat. Kita lanjut. Metode gabungan. Metode gabungan antara eliminasi dengan substitusi. Simak baik-baik. Perhatikan contoh yang berikut. Masih dengan soal yang sama, dengan menggunakan metode campuran. Langkah yang pertama dengan menggunakan metode eliminasi. Persamaan ke-1 dan persamaan kedua. Kalian boleh menghilangkan variabel X atau variabel Y. Pada contoh ini, saya menghilangkan variabel X dengan menyamakan terlebih dahulu koefisiennya. Persamaan yang pertama, saya kalikan 3. Persamaan yang kedua, saya kalikan 1. Didapat 3X plus 9X sama dengan 45. 3X plus 6Y sama dengan 30. Karena koefisiennya sama-sama 3 dan sama-sama mempunyai tanda yang sama yaitu plus, kita tinggal kurangi. Didapat 9Y dikurangi 6Y sama dengan 3Y. 45 dikurang 15 sama dengan 15. Y-nya didapat 15 bagi 3, berarti Y-nya sama dengan 5. Langkah yang kedua, setelah kita eliminasi, kita substitusikan, kita masukkan Y yang kita dapat ke salah satu persamaan. Kalian boleh masukkan ke persamaan pertama atau kalian boleh masukkan ke persamaan yang kedua. Di sini saya masukkan ke persamaan pertama karena lebih mudah. X sama X ditambah 3Y sama dengan 15, berarti X tambah 3 kali Y-nya adalah 5. 3 kali 5, 15 sama dengan 15, berarti X-nya sama dengan 0. Gimana? Mudah kan? Himpunan penyelesaiannya adalah 0,5. Jadinya, persamaan linear dua variabel kita bisa selesaikan dengan 3 cara. Yang pertama bisa dengan eliminasi, yang kedua bisa dengan metode substitusi, yang ketiga gabungan dari eliminasi dan substitusi. Ada yang mau ditanyakan? Perhatikan ilustrasi berikut. Seseorang membeli 4 buku tulis dan 3 pensil. Ia membayarnya dengan uang 19.500 dan jika ia membeli kembali 2 buku tulis dan 4 pensil, ia harus membayar 16.000. Tentukan harga 1 buah buku tulis dan harga 1 buah pensil. Langkah yang pertama, kalian bisa membuat kalimat matematika dari ilustrasi tersebut. Misalnya, buku tulis kita ibaratkan dengan variabel X dan pensil kita ibaratkan dengan variabel Y. Maka didapat persamaannya 4 buku tulis dan 3 pensil menjadi 4X plus 3Y sama dengan 19.500. Persamaan yang kedua,
2 buku tulis dan 4 pensil menjadi 2x plus 4y sama dengan 16.000. Langkah yang kedua, kita gunakan metode campuran. Kita akan mengeliminasi persamaan pertama dengan persamaan yang kedua. Kali ini saya akan mengeliminasikan variabel x. Dengan menyamakan variabel x koefisiennya, persamaan yang pertama saya kalikan 1, persamaan yang kedua saya kalikan dengan 2. Persamaan yang pertama didapat 4x plus 3y sama dengan 19.500. Persamaan yang kedua menjadi 2 kali 2 4x, 4y kali 2 8y, 16.000 dikali 2 adalah 32.000. Koefisien x-nya sudah sama-sama bernilai 4 dengan posisi sama-sama mempunyai tanda plus atau tambah. Maka untuk menghilangkan variabel x, kita akan kurangkan menjadi 5y sama dengan min 12.500, berarti y-nya adalah 2.500. Langkah yang ketiga, ketika kita sudah dapat variabel y sama dengan 2.500, maka kalian tinggal mensubstitusikannya atau memasukkannya. Cari persamaan yang paling mudah. Boleh persamaan yang pertama, boleh persamaan yang kedua. Kali ini saya akan masukkan ke persamaan 2x plus 4y sama dengan 16.000 pada persamaan yang kedua. Karena metode substitusi artinya memasukkan, kalian tinggal ganti y-nya dengan 2.500, maka didapat 2x plus 4 kali 2.500 sama dengan 16.000, didapat 2x sama dengan 16.000 dikurangi 10.000, berarti 2x sama dengan 6.000. X sama dengan 6.000 dibagi 2, yaitu 3.000. Dengan demikian, harga satu buah buku tulis adalah Rp3.000 dan harga pensil adalah Rp2.500. Gimana? Mudah kan? Ilustrasi ini sering sekali terjadi dalam kehidupan kalian, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Maka untuk menyelesaikannya, kalian bisa menggunakan linear dua variabel. Nah, untuk mengasah kemampuan berpikir kalian bisa mengerjakan soal-soal yang sudah saya sediakan pada modul yang telah tersedia. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap hebat. Menjadi SMK bisa, SMK hebat. Kembali lagi, kita akan bahas sistem persamaan linear 3 variabel. Tetap semangat kan? Semangat terus! Pada persamaan sistem linear 3 variabel, intinya masih sama dengan linear 2 variabel, hanya bedanya di sini kita punya 3 variabel, yaitu variabel x, variabel y, dan variabel z. Karena ada 3 variabel, berarti ada 3 persamaan. Cara penyelesaiannya pun sama dengan linear 2 variabel, yaitu ada metode eliminasi, ada metode substitusi, dan ada metode gabungan eliminasi dan substitusi. Langkahnya sama dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Pada dasarnya, cara pengerjaan eliminasi dan substitusi itu sama. Sekarang kita akan membahas untuk cara penggabungan antara eliminasi dan substitusi pada persamaan linear 3 variabel. Disimak baik-baik ya. Kalau ada yang tidak mengerti, kalian boleh ditanyakan. Diberikan sistem persamaan linear 3 variabel, ada 3 buah persamaan, dan yang ditanya adalah nilai x, y, plus z.
Z adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama, untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel, kita bisa menganalisis dulu. Dari 3 persamaan ini, mana yang akan kita hilangkan? Apakah variabel Y, X, dan Z? Untuk soal yang ini, saya akan menghilangkan variabel Y dan variabel Z. Karena kebetulan di persamaan ke-1 dan persamaan kedua, variabel Y dan variabel Z-nya sama. Kita simak baik-baik, kita lihat X min 3Y plus Z sama dengan 8. Kalian bisa perhatikan, pada persamaan min 3Y plus 3Y plus Z min Z, keduanya memiliki variabel yang sama dan memiliki koefisien yang sama, maka kita bisa mengeliminasi atau menghilangkan dua variabel sekaligus. Wah, Bu, tandanya tapi beda. Bisa kita hilangkan. Ketika ada min dan plus supaya hasilnya 0, maka kalian hanya tinggal menambahkan. Maka menjadi X plus 2, X menjadi ditambah sama dengan 3X, min 3Y ditambah 3Y sama dengan 0, plus Z dikurang plus Z ditambah min Z sama dengan 0. 8 tambah 1 sama dengan 9. Berarti X-nya adalah 9 dibagi 3. X-nya sama dengan 3. Gimana, mudah? Ada yang mau bertanya? Baik, saya lanjut pada langkah yang kedua. Selanjutnya, kita akan mensubstitusikan nilai X ke persamaan yang pertama untuk mendapatkan persamaan Z dan dalam variabel X dan Y. Persamaan yang pertama, X min 3Y tambah Z sama dengan 8. X-nya kita substitusikan, kita ganti menjadi 3, menjadi 3 min 3Y tambah Z sama dengan 8. Maka didapat min 3Y tambah Z sama dengan 8 dikurangi 3. Z-nya sama dengan 8 kurangi 3, 5. Min 3Y-nya kalian pindahkan ruas menjadi Z sama dengan 5 tambah 3Y. Langkah yang ketiga, dengan mensubstitusikan X sama dengan 3 dan Z pada persamaan keempat ke persamaan ketiga. Untuk mendapatkan nilai Y, berarti 3X min 2Y min 2Z sama dengan 7. X-nya kita ganti 3, berarti 3 kali 3 dikurangi 2Y dikurang 2. Z-nya kalian bisa ganti menjadi persamaan 5 plus 3Y. Berarti didapat 9 dikurangi 2Y, 2 kali 5 10, 2 kali min 2 kali 3 min 6Y sama dengan 7. Didapat min 8Y, variabel min 2Y dikurangi min 6Y sama dengan min 8Y sama dengan 7 tambah 1. Berarti Y-nya 8 kurangi 8 sama dengan 0. Yang keempat, selanjutnya substitusikan nilai X. Selanjutnya kita bisa mensubstitusikan nilai X sama dengan 3 dan Y sama dengan, dari perhitungan di atas ke persamaan yang pertama. X dikurangi 3Y ditambah Z sama dengan 8. Berarti 3 dikurangi tadi Y-nya adalah sama dengan 0. Berarti 3 kali 0 ditambah Z sama dengan 8. Maka kita dapat 3 tambah 0 tambah Z sama dengan 8. Berarti Z-nya sama dengan 8. 3-nya pindah ruas menjadi min 3. Berarti 8 dikurang 3 sama dengan 5. Z-nya sama dengan 5. 8 dikurangi 3. Maka nilai yang didapat, X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 0, dan Z-nya sama dengan 5. Jadi nilai X tambah Y tambah Z adalah 3 tambah 0 tambah
tambah 5. 3 tambah 0 adalah 3. 3 tambah 5 sama dengan 8. Nah, mudah kan? Kalian bisa menentukan langkah demi langkah dengan penyelesaian sendiri, tergantung pada persamaan yang ada. Kalian bisa menggunakan metode eliminasi saja, kalian bisa menggunakan metode substitusi atau gabungan dari eliminasi dan substitusi. Cari yang menurut kalian paling mudah. Nah, kalian perhatikan contoh berikut. Jika kalian bertemu dengan persamaan linear 3 variabel tapi berbentuk pecahan, perhatikan persamaan berikut yang ada di layar kalian. Kita akan membuat permisalan. Misalnya P sama dengan 1 per X, Q sama dengan 1 per Y, dan R sama dengan 1 per Z. Maka didapat P tambah Q tambah 3R sama dengan 9, P tambah 3Q tambah Z sama dengan 7 per 3, 3P tambah Q tambah R sama dengan 7. Langkah yang pertama akan diselesaikan dengan persamaan linear 3 variabel. Kita akan mengeliminasi variabel P karena mempunyai nilai yang sama. Perhatikan di persamaan pertama dan kedua. Karena mempunyai variabel yang sama dengan nilai yang positif, kita tinggal kurangkan, didapat min 2Q tambah 2R sama dengan 20 per 3. 9 dikurangi 7 per 3, kalian tinggal menyamakan penyebutnya. Langkah yang kedua, selanjutnya kita akan eliminasi variabel P dari persamaan kedua dan ketiga. Persamaan kedua dan ketiga, karena memiliki koefisien yang berbeda, kita harus menyamakannya terlebih dahulu. Nilai P, persamaan yang kedua, kita kalikan dia dengan 3, berarti P kali 3, 3P, 3Q kali 3, 9, R kali 3, 3R, 7 per 3 kali 3 sama dengan 7. Karena variabel P dan koefisiennya sudah sama-sama 3 dan sama-sama bernilai positif, sekarang kita kurangkan. Berarti 3P dikurang 3P jadi 0, 9 dikurangi 1 sama dengan 8, 3 kurangi 1, 2R. Sekarang kita punya dua persamaan baru, persamaan 4 dan persamaan 5, dan sama-sama mempunyai variabel Q dan R. Langkah yang ketiga, kita akan eliminasi nilai Q dan nilai R. Berarti persamaan 4 dan persamaan 5 kita akan eliminasi. Didapat nilai variabel R-nya memiliki koefisien yang sama-sama 2R dan sama-sama bernilai positif. Sekarang kita tinggal mengurangi. Min 2Q dikurangi 8Q sama dengan min 10Q. 2R kurang 2R jadi 0. 20 per 3 dikurangi 0 adalah 20 per 3. Berarti Q-nya adalah 20 per 3 dibagi 10 sama dengan min 2 per 3. Langkah yang keempat, ketika kita sudah mendapatkan nilai Q, sekarang kita substitusikan. Berarti 8Q, Q-nya diganti jadi min 2 per 3 tambah 2R, kemudian 8 kali min 2 min 16 per 3 tambah 2R sama dengan 0. Min 16 per 3 kalian pindahkan ruas menjadi 2R sama dengan 16 per 3, R sama dengan 16 per 3 dibagi 2. Pembaginya kalian balik menjadi kali, berarti R sama dengan 16 per 3 dikali 1 per 2. 16 dan 2 nya bisa kalian coret, menghasilkan R sama dengan 8 per 3. Langkah yang kelima, ketika kita sudah dapat nilai Q, kita dapat nilai R, maka kita tinggal mensubstitusikannya, pilih persamaan yang paling mudah. Kalau ini saya menggunakan persamaan yang pertama, yaitu P
P tambah Q tambah 3R sama dengan 9. Maka didapat P tambah min 2/3 ditambah 3 kali 8/3 sama dengan 9. Nilai Pi-nya menjadi P dikurangi 2/3 tambah 24/3 sama dengan 9. Karena sudah sama-sama penyebutnya 3, berarti min 2 tambah 24 adalah plus 22 sama dengan 27/3. P-nya sama dengan 27/3 dikurangi 22/3. P-nya adalah 25/3. Langkah yang keenam, kita sudah dapat hasil P, Q, dan R. Karena sebelumnya adalah variabel X, Y, dan Z, kita kembali ke permisalan awal. Di awal P sama dengan 1/X, berarti X sama dengan 1/P, berarti nilai X-nya adalah 3/25. Kalian hanya tinggal membaliknya. Kalau tadi Q sama dengan 1/Y, berarti Y sama dengan 1/Q, berarti Y sama dengan min 3/2. R 1/Z sama dengan Z sama dengan 1/R, berarti Z-nya sama dengan 3/8. Gimana? Mudah kan? Kalau kalian ingin bertanya, silahkan. Saya buka sesi pertanyaan pada chat yang tersedia. Nah, untuk lebih memahaminya, bagaimana tentang linear 3 variabel, bagaimana tentang ilustrasi yang terjadi pada kehidupan kalian bisa simak modul yang sudah saya sediakan pada forum di Google Classroom dan pada chat yang tersedia. Selamat mencoba, salam sukses selalu untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.